Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1121 yang berjudul Gelombang Zaman dibuka dengan aksi para raksasa yang menahan serangan dari kaki-kaki Gorosei Saturn. Setelah berhasil berlayar, kini tinggal Gorosei Saturn lah satu-satunya Gorosei yang harus disingkirkan oleh Luffy dan aliansinya, karena Gorosei lainnya sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Gorosei Mars sudah diterbangkan jauh, Gorosei Jupiter dan Valkyrie sedang melawan robot kuno Emmet, dan Gorosei Nasujiro masih menyembuhkan luka karena ledakan dari Atlas. Kalau hanya Saturn saja tentu bukan masalah besar bagi Luffy dalam wujud Nika. Luffy bisa mengatasi serangan-serangan kaki Saturn dengan mudah. Namun di sini Luffy tak mau membereskan Saturn seorang diri. Luffy menanti dan memberi kesempatan kepada Bonnie untuk menghajar orang paling menyebalkan dalam hidupnya itu. Kita pun melihat Bonnie sedang berusaha keras untuk kembali berubah ke wujud Nika KW dengan sisa-sisa tenaganya. Selanjutnya kita beralih ke siaran Vegapunk. Di sini ilmuwan itu bicara bahwa akan tiba suatu masa di mana rahasia abad kekosongan akan terungkap seluruhnya, karena senjata-senjata kuno yang bisa menenggelamkan dunia masih ada dan masih akan digunakan. Nah, di sini menarik, saat Vegapunk menyinggung mengenai senjata kuno, kita diperlihatkan 3 panel wanita yang berasal dari 3 tempat atau bahkan 3 bagian yang berbeda. Pertama, Putri Shirahoshi yang berasal dari Pulau Manusia Ikan di bawah lautan. Kedua, Putri Vivi yang berasal dari Kerajaan Alabasta di daratan. Dan ketiga, ada Konis yang berasal dari Pulau Langit yang tentunya ada di atas langit. Tentu ini semakin memperjelas ya jika ketiga senjata kuno memang mewakili 3 lokasi, yaitu bawah laut, daratan, dan juga langit. Itu sesuai dengan prasasti yang ditemukan Enel di bulan. Selanjutnya Vegapunk juga menyinggung tentang 3 ras yang terus diburu oleh pemerintah dunia karena punya keturunan yang unik dan tentu saja sangat berkaitan dengan abad kekosongan. Ya, 3 ras itu yang pertama adalah ras Bukanir yang diwakili oleh Kuma. Lalu kedua ras Lunarian yang diwakili oleh King. Dan yang ketiga adalah ras Mata 3 yang diwakili oleh Puding. Lalu menariknya di sini juga muncul scene yang menunjukkan Marco teringat dengan perkataan Shirohige mengenai adanya tanah para dewa yang berada di atas sana. Nah, dari hal ini Mimin ambil kesimpulan awal jika tanah para dewa yang dimaksud oleh Shirohige itu adalah kerajaan kuno yang bisa saja letaknya ada di atas Redland. Dan ketiga ras unik yang muncul dalam chapter ini adalah para penghuni kerajaan kuno itu. Dan tentunya mereka juga punya tugas-tugas khusus pada zaman dulu ketika kerajaan kuno masih berdiri. Oke, kita tinggalkan siaran Vegapunk dan kembali pada pertarungan di atas kapal Elbaf. Di sini Bonnie yang sudah bangkit mengingat kenangan-kenangan pahit yang melibatkan Gorosei Saturn. Mulai dari perlakuan buruk Saturn kepada Kuma kecil ketika ada di Gat Valley, hingga kekejaman Saturn yang menjadikan Genie sebagai bahan percobaan. Kemudian di sini ada juga harapan Bonnie yang hanya ingin bisa hidup bahagia dengan Kuma dan Genie sebagai orang tuanya. Akhirnya setelah semua hal yang dilalui Bonnie hingga saat ini, dia pun menyadari bahwa dia harus tetap hidup karena itu adalah harapan dari kedua orang tuanya. Ya, dengan kekuatan flashback dan kekuatan harapan, Bonnie pun bisa mempersiapkan sebuah serangan besar. Itu seperti serangan Luffy dalam wujud Gear 3 yang berlapis haki. Namun sebelum serangan itu dilakukan, scene kembali beralih ke siaran Vegapunk. Ya, setelah tadi Vegapunk membahas mengenai senjata kuno dan ras yang langka, kini dia membahas mengenai ilmu pengetahuan yang dia yakini bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana banjir besar. Dan ketika membicarakan tentang ilmu pengetahuan, muncullah 5 panel yang sangat berkaitan erat dengan hal tersebut. Pertama adalah panel tentang Iceberg. Iya, dia adalah seorang perancang kapal handal yang tentu saja sangat bisa berperan untuk mengatasi masalah banjir besar.
kedua, para ilmuwan cuaca yang ada di Pulau Langit, tempat Nami mempelajari ilmu cuaca. Mereka pun sepertinya akan punya peran penting. Ketiga, ada Bismok Chase dan Caesar. Ya, walaupun keduanya tidak menyukai Vegapunk, tampaknya mereka akan cukup berguna di masa depan ketika bencana itu datang. Keempat, menunjukkan reruntuhan Pulau Egghead. Ya, di sini Mimin artikan jika seluruh ilmu pengetahuan Vegapunk di Egghead akan berguna untuk mengatasi bencana itu. Dan yang kelima, ada Emmet, si robot kuno yang sedang bertarung melawan Jupiter dan Walkuri. Sepertinya Emmet ini akan menyimbolkan ilmu pengetahuan di masa lalu yang berasal dari abad kekosongan. Ya, lanjut lagi, kita langsung menuju lokasi Saturn yang dihajar habis-habisan. Ya, di sini Gorosei Saturn menerima banyak pukulan dari Luffy mode raksasa yang melancarkan serangan Gatling Gun. Lalu Bonnie juga melancarkan satu serangan berlapis haki yang cukup kuat. Serangan itu pun membuat tubuh Saturn terkoyak dan akhirnya jatuh ke lautan. Wah, mantap. Sampai di sini ada pertanyaan besar ya, apakah Saturn benar-benar mati setelah jatuh ke laut? Jika Saturn adalah pengguna Devil Fruit, maka seharusnya dia akan mati. Dan skenario matinya Saturn akan berdampak pada rencana Katarina Devon yang sudah mengkopi tubuhnya. Tetapi jika Saturn tidak mati, maka itu akan mengkonfirmasi bahwa para Gorosei bukanlah pengguna Devil Fruits yang lemah terhadap air. Selanjutnya kita melihat kapal Sanigo terbang dan sepertinya akan mendarat dengan selamat di lautan. Usopp, Zoro, dan penumpang lainnya diperlihatkan dalam keadaan baik, walaupun ya seperti biasa Usopp terlihat panik. Nah, lanjut kita sampai pada penutup pidato Vegapunk di chapter ini. Ya, di sini dia mengatakan bahwa Roger memang menyebabkan semua ini terjadi. Ya, tentu saja Roger sudah berencana untuk mengatakan kebenaran One Piece ketika dia akan dieksekusi. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa memastikan jika orang yang akan mewarisi tekad Joy Boy nantinya adalah orang yang diharapkan oleh Joy Boy. Dan semuanya tetap akan bergantung pada satu orang yang nantinya akan mendapatkan One Piece. Ya, akhirnya kita pun mendapatkan gambaran para kandidat kuat yang bisa mendapatkan One Piece. Mereka berasal dari berbagai elemen, mulai dari bajak laut, pasukan revolusi, angkatan laut, dan bahkan pemerintah dunia. Jadi sepertinya setelah ini One Piece akan menjadi incaran banyak pihak, dan yang berhasil akan menentukan nasib dunia ini. Oh iya, di akhir chapter ini kita melihat siluet orang yang memakai pedang ya, dan dirumorkan dia itu adalah saudara kembarnya Shanks. Di sini Mimin jadi teringat jika pedang yang ada di Taman Bunga Insama itu mirip dengan pedang yang digunakan karakter tersebut. Tapi apa hubungannya? Entahlah. Mari kita tunggu saja terungkapnya sosok misterius itu. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full review chapter 1121 ini. Minggu depan libur ya. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!